Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windaryani dari kelas FM 20C. Saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem berupa kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Yang kedua, tanda-tanda sistem terbagi menjadi 6. Pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. Penggolongan perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kriteria faedah. Berdasarkan kriteria faedah terbagi menjadi 4. Pertama, faedah elementer. Itu ada 2 buah, ekstraktif dan agresif. Kedua, faedah bentuk. Faedah bentuk adalah industri atau kerajinan. Ketiga, faedah tempat dan waktu. Faedah tempat dan waktu terbagi menjadi 3. Ada perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Yang keempat, faedah jasa terhadap perusahaan lain terbagi menjadi 2. Perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Yang kedua, ada berdasarkan yuridis ekonomis, yaitu usaha perorangan, usaha persekutuan, firma, CV, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan Jawa, perusahaan umum, dan perusahaan perseorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha perekrutan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha perekrutan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, dan utang dan laba bersama. CP, persekutuan komoditer, adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT, perseroan terbatas, adalah perbadan hukum, satu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenhukam. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang sendirinya dan terbatas pada hukum. Modal yang sendirinya dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Beberapa jenis sekutu. Pertama, general partner, bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Kedua, special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Ketiga, silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Keempat, secret partner, aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Yang kelima, dormant of sleeping partner, tidak aktif dan tidak dikenal publik. Keenam, senior partner, partner awal modal besar ikut memanage. Yang ketujuh, junior partner, kebalikan senior partner. Yang kedelapan, nominal partner, sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Ada 8 nilai primer asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan. Yang kedua, asas konsensus. Yang ketiga, asas keunggulan.
Yang keempat, asas prestasi. Yang kelima, asas empiris. Yang keenam, asas kesatuan. Yang ketujuh, asas keakraban. Yang kedelapan, asas integritas. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengolah budaya baru seperti memerhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Kedua, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Keempat, manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Kelima, kompetensi keterampilan manajer dan bukan teknologi. Efektivitas karyawan, kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena para karyawan loyal, nilai budaya menjadi pedoman perilaku, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Orientasi karyawan pada misi atau visi dan tujuan perusahaan. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. Karyawan saling mendukung, membantu. Karyawan merasa dihargai, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Produktif dan efisien. Pertama, laba meningkat. Kedua, harga pokok turun. Ketiga, hasil produksi mudah tersebar. Keempat, harga jual dapat diturunkan. Kelima, banyak pembelian karena murah. Keenam, kompetitif. Ketujuh, efisien waktu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.